Cuap-cuap happy with Angka Santo Laurentius. Halo guys, welcome back to Cucupi. Nah, teman-teman udah pada lihat belum episode kita sebelumnya? Sebelumnya kita bahas tentang pacaran dalam sudut pandang gereja Katolik. Bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan klik link di kanan atas atau bisa klik link di description. Hari ini kita masuk ke episode 6 dari Cucupi. Di hari ini kita mau bahas apa nih ya, Kok? Hari ini kita mau bahas tentang satu sakramen yang paling penting di gereja Katolik, yaitu sakramen tobat. Biasanya orang kenalnya pengakuan dosa kali ya. Oh iya betul, yang biasa ketemu sama Romo ya. Betul. Di ruang yang katanya nakut-nakutin itu. Bener, loh. takut banget loh kita. Sebelum kita mulai, kita kenalin diri dulu kali ya. Perkenalkan, nama gua Farel dan di samping gua ada. Halo, gue Niko. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang bukan main-main levelnya ini teman-teman. Di sini kita kedatangan Romo Yudi. Yeay, halo Romo. Selamat datang Romo. Terima kasih atas undangannya Farel dan Niko. Oke, nah kita mau bahas nih tadi Romo. Dari 7 sakramen yang ada di Katolik, kita mau bahas salah satu yang mungkin paling penting bisa kita bilang, sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat. Gitu ya. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih Romo, tentang dosa. Dosa itu sebenarnya apa sih Romo? Boleh tolong bantu jelasin ke kita kan? Oke, Niko dan juga Farel, kalau kita berbicara dosa, tadi kan teman-teman membahas di awal mengatakan bahwa kita di episode ke-6 ini kan berbicara tentang sakramen tobat gitu ya. Orang biasa menyebutnya sakramen pengakuan dosa atau juga bisa disebut sebagai sakramen rekonsiliasi. Itu kan ada 3. Tapi sekarang Bapak Kardinal itu suka memakai terminologinya sakramen tobat daripada yang lainnya itu. Ya, sakramen tobat kan gitu. Maka di dalam sakramen tobat itu salah satu unsurnya ya orang mengakukan dosa. Nah, kalau tadi ditanyakan apa itu dosa, dosa secara sederhana itu kan dapat diartikan sebagai retaknya relasi antara manusia dengan Allah. Secara sederhana itu dosa itu. Oke. Nah, mau nanya nih Mo, kalau terkait dengan pengakuan dosa, itu ketika kita janjian nih misalnya atau misalnya waktu masa prapaskah gitu ya, kita datang ke Romo. Nah, ketika kita ngaku dosa tuh, dosa kita langsung diampuni nggak sih Mo? Oke. Sebelumnya saya akan memberikan satu bingkai ya supaya kita punya frame yang pas ya kalau kita berbicara tentang pengakuan dosa, supaya saya juga nggak ngalor ngidul gitu ya. Kita punya dasar yang menurut bagus tentang sakramen tobat itu yang pasti dasarnya ada di kitab suci, tapi juga ada beberapa buku yang ini menjadi dasar ya, yaitu kitab hukum kanonik yang menjelaskan tentang sakramen tobat. Di sini juga ada nama Katekismus Gereja Katolik. Ini menjadi dasar-dasar kita sebagai umat Kristiani supaya paham benar ya tentang apa itu sakramen tobat. Maka saya akan membacakan ya apa itu tentang sakramen tobat. Kalau sakramen kan ada 7. Itu semua membahas tentang sakramen. Sakramen secara sederhana atau dalam bahasa Latinnya itu sacramentum, itu kan artinya tanda dan sarana Allah, kehadiran Allah yang menyelamatkan. Maka kalau sakramen tobat berarti ya Allah yang tanda nyata, Allah yang hadir mau menyelamatkan kita. Dalam hal ini lebih kepada sakramen tobat. Saya mengatakan demikian dalam kitab hukum kanonik kanon 959 dikatakan demikian, Farel dan Niko. Dalam sakramen tobat, umat beriman mengakukan dosa-dosanya kepada pelayan yang legitim, menyesalinya, serta berniat untuk memperbaharui diri lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan itu, memperoleh pengampunan dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sesudah baptis, dan sekaligus diperdamaikan kembali dengan gereja yang mereka lukai dengan berdosa. Ini kan rumusan yang padat dan kaya akan makna tentang sakramen tobat. Oke, berarti seperti ya tanda kehadiran Tuhan. Betul, ya. Mengampuni atas kesalahan-kesalahan kita ya Mo ya. Cukup berat ya bahasanya, tapi itu memang penting sih menurut saya ya. Emang kita perlu tahu dasarnya dulu ya, gitu. Ya. Kita
datang ke Romo ngaku dosa kayak biasanya ya udah gitu. Tapi kalau kayak udah ada maknanya gini, udah ada penjelasannya dari katekismus dari kitab hukum kanon tuh ya harusnya kita jadi lebih paham kenapa sih kita perlu jadi perlu ngaku dosa gitu. Iya. Yang pasti gini, Farel dan Nico, kalau kita berbicara sakramen tobat supaya orang tuh ketika masuk dalam ruangan itu dengan penuh sukacita ya. Kadang kan orang perlu pemahaman yang baik dan tepat ya. Kalau kita punya pemahaman yang baik dan tepat, itu kan pasti kita datang itu dengan sukacita, dengan gembira ya. Maka saya tertarik apa yang dikatakan oleh Bapak Uskup kita, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Dia mengatakan bahwa sakramen tobat ya, lebih menggunakan terminologi sakramen tobat. Yang pertama-tama mau kita sadari, yang pertama-tama itu adalah kasih Allah. Kerahiman Allah itu menjadi penting menurut saya untuk dalam orang mau melakukan sakramen tobat, ya kan? Bahwa Allah itu Maha Rahim, ya. Allah itu belas kasih. Ya. Belas kasih Allah itu melampaui segala-galanya. Maka kalau kita memahami sakramen tobat itu pertama-tama karena belas kasih dan kerahiman Allah, maka kita akan datang di ruang bilik pengakuan itu dengan sukacita. Karena apa? Karena kita yakin bahwa Allah yang kita imani yang berbelas kasih itu akan mengampuni kita lewat imamnya tadi ya, para pelayan legitim tadi ya. Itu yang pertama. Kesadaran akan kasih Allah, maka harus bersyukur ya. Bersyukur karena apa? Kasih kerahiman Allah. Maka kita akan datang di ruang pengakuan, di bilik pengakuan dosa itu dengan gembira. Maka seberapapun besar dosa-dosa kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, Tuhan tetap mengampuni. Itu kan luar biasa menurut saya. Kan itu. Padahal biasanya kita kalau masuk ruang pengakuan dosa itu deg-degan, takut, merasa bersalah, kayak berasanya mau diadili gitu. Karena yang penting itu kan soal tadi ya, rasa syukur untuk kerahiman kasih Allah. Baru kemudian orang mengakui bahwa kita yang manusia yang terbatas, yang rapuh dan berdosa itu, kita dengan sukacita mengakukan dosa-dosa kita kepada Allah Sang yang Maha Rahim itu. Tuh, jadi nggak boleh takut lagi ya. Nggak boleh takut ya. Karena kita masuk harus penuh dengan sukacita, karena kita betul. mau membuang dosa-dosa dulu. Kalau ada lagu kayak dosa dibuang ke laut pure gitu ya. Bener ya Mo ya. Ya, batu bia itu ya. Yang lebih naiman gitu bener. Iya. Nah, berarti harus sukacita. Nanti begitu keluar dari kamar pengakuan berasanya harusnya lebih sukacita damai lagi. hati kita. Plong gitu karena lega. Kita gitu. kan didamaikan, rekonsiliasikan, dan conciliation kan. Kita dipulihkan kembali ya relasi kita, hubungan kita dengan Allah ya kan. Maka kalau dalam sakramen tobat itu kan kita mau didamaikan 3 hal gitu. Yang pertama, ketika kita menjalani sakramen tobat, kita tuh dikembalikan, didamaikan relasi kita manusia yang peniten ini dengan Allah ya, supaya kita hidup di dalam rahmat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita didamaikan relasi kita dengan sesama kita sebagai gereja, sebagai tubuh mistik Kristus, supaya kita hidup bersama. Dan yang ketiga itu kan kita didamaikan, relasi kita didamaikan dengan alam ciptaan, alam semesta. Supaya apa? Supaya kita itu juga mampu untuk memelihara alam ciptaan ini. Ya kan, bisa dosa itu lewat kita merusak alam ciptaan itu kan. Betul. Gitu kan. Illegal logging itu kan dosa yang kadang mungkin kita menganggap biasa, tetapi kan kita merusak alam. Ya, padahal alam juga ciptaan Tuhan, Iya kan, Tuhan kita ya. Ya kan. Kayak paling simpelnya kita buang sampah sembarangan ya, itu namanya udah berdosa. Mungkin contohnya bisa dosa gitu ekologis itu ya. Bapak Paus Fransiskus menyebutnya dosa ekologis kan gitu. Baik. Nah, terus Romo, kita mau nanya nih Mo, kalau ngaku dosa itu, dosa kita tuh langsung diampuni nggak sih Mo sebenarnya? Ya, kalau kita mengaku dosa atau kita menjalani sakramen tobat, bahwa yang perlu disadari bahwa ada yang namanya dosa turunan ya dari Adam dan Hawa. Nah, kita berasal dari itu di dalam bahasa Latinnya itu, semoga saya nggak salah melafalkan. Concupiscentia. Wah, apa itu? Sulit kan? Itu kecenderungan manusia itu untuk berbuat dosa, tapi dia belum berdosa. Tapi kita punya kecenderungan karena apa? Kita membawa itu dari Adam dan Hawa kan. Tahu kan kisah Adam dan Hawa? Orang pertama yang jatuh di dalam dosa. Nah, kita mewarisi itu.
akan mewarisi itu. Ya, kecenderungan kita berbuat dosa itu bukan berarti kita sudah berdosa, tapi kecenderungan itu ada dalam diri kita, manusia yang terbatas ini kan, yang rapuh ini ya. Tapi ketika kita percaya bahwa ketika orang masuk di dalam sakramen tobat, di ruang pengakuan itu, di bilik pengakuan itu kan, maka ada 3 unsur loh yang perlu kita mengerti. Yang pertama itu soal pengakuan, seperti yang dianukan dalam kanon tadi ya, 959 tadi. Adanya pengakuan. Jadi kalau pengakuan itu ada peniten, itu umat yang hadir. Tidak hanya umat, Romo juga mengaku dosa. Bapak Paus juga mengaku dosa. Bapak Uskup juga mengaku dosa kepada ya Bapak pengakuan tentunya kan gitu. Maka ada 3 unsur yang nggak boleh lepas itu, yaitu pengakuan. Ya, mengaku apa? Karena orang mengaku kan berarti sadar kan, awareness kan, sadar bahwa aku pernah melakukan dosa. Pengakuan dia akan dosa-dosa itu berarti kalau orang dosa apa sadar berarti dia mau mengakui kan, itu kan berarti mengakui kan. Pengakuan saya yang terakhir adalah kan begitu di rumusannya kan. Yes, betul. Kemudian disebutkan dosa-dosanya kan gitu kan. Ya, kemudian ada yang kedua adalah penitensi, ya, denda lah gitu ya, supaya orang bisa berbuat baik kemudian kembali menjadi manusia yang baru kalau dalam bahasanya Paulus. Penitensi yang terakhir adalah absolusi. Absolusi itu pembebasan gitu. Yang punya hak ya siapa itu? Yang pasti yang punya hak ya mereka yang punya otoritas dan punya fakultas, yaitu Bapak Uskup dan para pelayan yang lain, yaitu para imam. Maka perlu adanya otoritas dan juga fakultas. Ada yang orang ditabiskan tapi nggak punya fakultas. Wewenang ada. Itu ada ya? Ada, maka kita dapat, Romo nggak bawa ya kartu celebrate yang saya udah mendapatkan otoritas karena rahmat tabisan, tapi saya juga mendapatkan fakultas wewenang untuk mendengarkan pengakuan. Ada yang nggak diberi ya, ada. Maka ada waktu kuliah kan ada ujian ya untuk kelayakan menjadi imam. Di situ penentuannya ya. Salah satu. Dapat atau 3 unsur itu. Tapi itu rahasia kan ya, mau cuma si pengaku, imam dan betul. Allah yang mengetahui itu di dalam kamar pengakuan. Iya, maka jangan pernah takut ya untuk mengaku dosa atau menjalani sakramen tobat. Apapun itu dosa-dosa kita. Karena apa ya? Ya tadi pemahaman atau iman kita akan Allah yang Maha Rahim tadi ya. Maka nggak perlu takut karena seperti yang katakan si Niko, ini rahasia antara peniten ya dengan pasturnya ya kan gitu. Maka itu menjaga kerahasiaan itu menjadi penting ya. Ada etika ya. Maka kalau dokter itu punya etika ya, etika kedokteran kan nggak mungkin bisa dipublikasikan semua. Sama seperti pastor dalam hal sakramen tobat pengakuan itu ada tadi rahasia pengakuan. Maka kalau Romo sampai membocorkan itu ada istilah nanti kena suspensi. Suspensi ya. Dibekukan, saya nggak bisa menjalankan lagi imamat saya. Nggak boleh mimpin misa. Sakramen saya nggak bisa. Ya karena membocorkan rahasia pengakuan. Maka nggak usah takut, nggak usah khawatir bahwa itu yang tahu ya antara dirimu ya peniten, saya sebagai imam misalkan dan juga Tuhan sendiri. Itu guys, rahasia guys. Keamanan keamanan. Iya benar, keamanan terjamin. Jadi usah takut lagi teman-teman. Farel sendiri kapan terakhir ngaku dosa? Waduh, kok ditanya begitu? Iya dong. Saya jujur, saya terakhir Paskah tahun kemarin. Itu pas saya ingat banget habis misa Minggu Palma. Di Tarkanita di aula. Itu masih Tarkanita. Waktu itu masih di Tarki, belum pindah ke SPMBG. Mau jawaban jujur atau jawaban? Jawaban jujur dong. Kapan terakhir? Jujur. Kalau gua sendiri kebetulan 5 tahun yang lalu terakhir. Waduh. Jadi selama COVID ini nggak ada ngaku dosa sama sekali teman-teman. Kenapa gitu ya? Mungkin di sini kan udah cukup lama gue tinggal di Alam Sutra ya, di Gading Serpong, dan cukup kenal sama romo-romonya. Jadi kadang ada rasa takut juga karena udah terlalu kenal kan, gitu. Takut dibocorin rahasianya. Tadi kan kita udah sama-sama tahu ya, udah Romo bilang rahasia terjamin. Betul ya guys. Jadi kalau mau ngaku dosa jangan takut, jangan pilih-pilih Romo. Nanti kalau pilih-pilih Romo
dulu saya pernah diceritain kalau pilih-pilih Romo gitu ya, nanti taunya Romonya budek malah nggak dengar, malah jadi keluar itu dosa aja dari kamar pengakuan. Jadi nggak jadi sakramen. Benar, jadi nggak sakramen itu. Kalian tahu nggak 5 perintah gereja? Yang kelima, yang keempat. Saya nggak ingetnya, tapi Yang nggak urut pertama, ya. Yang pertama kan ke gereja 1 minggu sekali. Hari Minggu itu wajib rayakanlah hari raya yang disamakan hari Minggu. Yang keempat aja saya bertanya supaya menjawab pertanyaannya ngaku Niko. dosa. Mencari Romo untuk sakramen tobat tuh 1 tahun sekali minimal, itu benar nggak sih? Itu rumusannya sebenarnya intinya seperti yang dikatakan si Niko dalam 5 perintah gereja itu. Yang keempat itu mengaku dosalah sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Ya, jadi Farad kalau 5 tahun berarti Dirapel nih kayaknya. Harus dirapel Siap mengejar 5 tapi nggak tahun. apa-apa, yang penting kita sadar bahwa udah lama ya saya Udah nggak lama, nih, ya. siap, yuk ngaku dosa Iya, gitu. jadi dasarnya menurut saya menarik loh. Pengakuan dosa kan ada pendasaran biblis ya, supaya kita semakin gembira ya untuk selalu antusias untuk menerima sakramen tobat ya. Ya, kalau Yesus sebelum ini pendasarannya ke dalam Yohanes ya. Yohanes 20 itu. Dia mengatakan demikian sebelum terangkat ke surga Yesus kan ya. Ya kan, sebelum terangkat ke surga dia menjumpai para muridnya. Damai sejahtera bagi kamu, ya kan? Ya kan? Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus ya. Ketika kamu mengampuni dosa sesamamu, maka dosanya hilang. Tetapi kalau kamu tetap menyatakan dosanya itu tetap ada, maka dosanya tetap ada. Jadi Yesus yang melembagakan sakramen tobat itu bukan buatan gereja, enggak, Yesus sendiri ya yang kan? Soal mengarahkan, pengakuan dosa. Belum lagi yang kisah, tahu kan kisah perempuan yang kedapatan berbuat zina, yang berdosa, yang mau dilempari dengan batu itu kan? Ya, betul. Dan berarti kan Tuhan menurut hukum Yahudi, perempuan ini kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Terus Yesus hanya mengatakan dengan siapa di antara kalian yang tidak pernah berdosa, silakan pertama kali melempari perempuan ini dengan batu. Pertanyaan saya, sejauh kalian tahu, adakah orang-orang yang melempari perempuan itu dengan batu? Nggak ada. Kayaknya nggak ada ya. Mereka kemana kemudian? Mereka pergi satu persatu Ya, mundur. mulai dari yang tertua. Tertua. Berarti sadar ya bahwa sapaan Yesus itu ternyata menyadarkan orang juga. Di situ tinggal siapa? Tinggal wanita itu seorang diri Dan dan Yesus. Ya. Yesus punya hak nggak untuk melempari perempuan itu dengan batu? Enggak juga. Enggak. Punya. Oh, Iya dong. Karena dia itu Allah. Dia adalah Tuhan gak berdosa kan? Maka dikatakan siapa yang tidak berdosa silakan. Maka Yesus kan adalah Allah, gak berdosa Tuhan Yesus. Tapi Yesus melakukan gak itu kepada perempuan, melempari gak? Enggak. Tidak ya kan? Saya mengkontemplasikan demikian Andiko dan Farel. Yesus itu menatap perempuan itu dengan tatapan kerahiman, tatapan cinta ya. Kalau orang ditatap dengan cinta itu bagaimana ya rasanya ya? Ya, kalian yang pacaran kalau ditatap pacarmu itu kan, waduh gembira ya hatinya suka. Senang gitu ya. Dia Om, ya. mengatakan Yesus itu dengan kata-kata yang menurut saya sangat deep sekali, sangat dalam. Perempuan, tidakkah ada mereka yang melempari? Tiada Tuhan. Yesus mengatakan lebih lanjut, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang ini juga. Perempuan itu kemudian pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Wah, ini kan luar biasa menurut saya. Maka ketika sakramen tobat itu dipahami secara baik, tepat, syukur atas kerahiman cinta Tuhan itu, maka kita dengan senang hati ya untuk mengaku dosa, bahkan tidak hanya setahun sekali, rutin itu ya. Ketika orang sadar, seminggu boleh, 2 minggu boleh, sadar bahwa aku berdosa tetapi aku dicintai oleh Allah yang Maha Rahim itu. Haus gak sih? Minum ya, kayak ini ada Apa minum ini? enak ada nih. apa ini? Apa ini? Kongji, woi, Kongji. Kongji. Kopi ya. Mau minum mau? Oh, terima kasih. Ini beli dari mana ini? Wah, ini dari Kongji. Mo. Dah. Ini kayak katanya sih dari Belitung. Mo. Oh, tapi di teman-teman Sumatera itu ya? Iya, di Sumatera. Oke, Nih teman guys. boleh silakan lihat ya. Kopi Kongji dari tahun berapa ini? 43. Wow, Udah lama sekali. Kita belum lahir. Betul. Kita belum lahir. Ada anak UMK yang itu
Apa tuh? Oh ya, ini yang buat kan anak OMK nih, OM kita, ya kan. anak biasa. OMK, Kita harus luar biasa. support ini ya. Ya, Harus support UMKM sama dari teman-teman kita ini ya. jangan lupa ini juga nih. Apa nih? Konsimento. Konsimento, Ini ya, dari namanya aja sudah Wah. membuat penasaran tuh dicicipi ya, dinikmati. Yuk, kita ya. cobain yuk. Wah, Minum dulu kita- kali ya, iya, mau ya? Kita Minum pertama dulu. ini ya, minum dulu baru kita menyantap. Terima kasih loh nih teman-teman UMK Wah, yang mantap nih. Harusnya berkarya sih nih. kopi. Ya. Konsimento. Kopi susu. Wah. Gulanya aduk dulu nih, kalau nggak Kayak- manis di bawah nanti. Kayak ada Latin-Latinnya ya, Konsimento. Boleh, silakan Mo. Iya, Itali sih bukan ini, bukan Latin. Enak kan? Seger banget. Seger. Ya, semoga ketika kalian kita minum kopi Kongji ini kemudian terinspirasi untuk dengan cepat-cepat datang kepada Rama untuk menerima sakramen tobat. Aduh, Ya kan? Kayaknya gua paling ditungguin nih sama Romo Yodi nih. Ya karena apa? Sakramen tobat Oh itu iya. seperti kita minum apa? Kopi ini ya. Kopi ya. Rasanya itu nyes itu ya, Nyes, segar. betul. Sama ketika kita keluar setelah menerima sakramen tobat itu wah rasanya tuh hati itu aduh tiada duanya ya sukacita kan. Sukacita. Iya. Sukacita itu ya sesuatu yang kita cari ya. Iya, iya. Makanya mungkin ya gue selama ini kayak kadang suka ngerasa bersalah gitu ya. Ya apalagi tadi ngaku dosa aja. Terakhir 5 tahun yang lalu. Karena Waduh. angkut apa. Iya. Kalau pengalamannya Farel, nanti Niko saya tanya. Oke. Ketika mengaku dosa itu bagaimana pengalaman mengaku dosa? Ya sakramen tobat itu ketika dipilih gitu. Apakah Biasanya itu kan kita ngaku dosa tuh ada 2 masanya Mo ya. Oh, yang iya, dibuka iya. sama gereja. Yang Natal dan Itu Paskah. Prapaskah sama Advent. ya Gitu ya. Kalau dulu sih waktu saya kuliah biasanya lebih ke Prapaskah. Gitu ya. Nah, biasanya saya datang ke gereja gitu ya, terus kan ngantri tuh biasanya tuh. Ngantri kalau saya sih nggak pilih-pilih Romo, jadi siapa aja boleh gitu Mo. Nah, cuman itu biasanya kalau saya tuh tadi nggak ngerasa sukacita sih Mo, karena kalau saya lebih ngerasa kadang malu, ngerasa bersalah gitu ya atas dosa yang saya lakukan gitu. Nah, waktu masuk ke ruangan, biasanya tuh udah kan Romonya juga udah siap di ruangan sebelah, terus juga udah ada teksnya gitu ya Mo. Kadang memang ya saya baca gitu tadi kan sempat Romo bilang ya pengakuan dosa saya yang keberapa gitu ya. Nah kemudian setelah itu kan suruh bacain dosa kita apa gitu ya atau omongin. pengakuan itu mengakui? Ya betul. Nah kalau saya sih bukan tipe yang nyatet gitu sih Mo. Jadi lebih ke Spontan ya. spontan. Spontan ui. Nah jadi ya udah saya apa yang saya pikirkan saat itu gitu ya itu yang saya sampaikan sih Mo gitu. Nah, ya setelah ngaku dosa sebetulnya ya saya juga merasa lega sih. Ya gitu betul itu penting ya. Ngomong Farel, maaf ya, saya sambil makan ya. boleh. Lapar nih. Nah, cuman setelah itu tuh Mo, biasanya kita akan dapat tadi penitensi. Oh penitensi ya. Ya, nah itu deg-degan lagi tuh saya. Kadang kan penitensinya ada yang dikit tuh. Salah Maria 3 kali Oke. udah selesai. Tapi ada yang sampai suruh rosario tuh Mo. Oh iya. Nah, itu kan jadi ya saya nunggu aja nih wah apa nih penitensinya gitu. Nah, setelah itu ya baru saya keluar ya doa gitu di depan altar lah. Iya. Itu sesuai dengan penitensinya. Tapi Rel, tadi kan bilang pas masuk ada teksnya ya. Pernah nggak ada teksnya terus nggak hafal gitu? Kayaknya pernah sih. Pernah. Gitu, ya. Pernah. Terus itu kalau nggak hafal, Romo punya tips nggak mau misalnya kalau kita nggak hafal teksnya gitu dan kita janjian gitu sama Romo bilang dicari ruangan tapi di luar ruang pengakuan dosa di gereja itu gak ada teksnya, gimana Gak motifnya? apa-apa sih, yang penting yang pertama yang patut disyukuri adalah ketika orang itu mau datang ke bilik pengakuan untuk menerima sakramen tobat, itu poin pertama menurut saya yang penting. Orang harus sadar tahu bahwa itu kan dia mau datang ya kan. Kan sebenarnya rumusan itu kan teks itu kan membantu ya panduan kita, tapi nggak harus seperti itu ya. Maka juga perlu tadi pengakuan, mengakukan apa dosa-dosa yang tadi kan kita bisa mengakukan dosa itu. Kalau nggak ada teks ya nggak apa-apa, pasti Romonya akan membimbing. Misalkan kamu nggak hafal terus kira-kira berapa bulan atau nggak menerima, nanti kan dipandu oleh Romo, kemudian mereka mengakukan dosa kan. Kemudian Romo ada nggak yang dilakukan lagi yang mungkin berat bagi anda gitu kan, teman-teman itu. Jadi nggak usah takut sih ya kan gitu. Jadi kalau nggak ada teks juga nggak usah ragu ya. Iya. Penitensi itu penting, penitensinya itu penting. Kenapa
seorang imam itu mendengarkan pengakuan itu kemudian memberikan penitensi ya. Karena kan tadi yang dikatakan di awal itu dosa ya. Maka romo kan perlu mendengarkan dengan sungguh supaya bisa membedakan apa itu dosa berat, apa itu dosa ringan kan gitu kan. Itu nentuin juga ke Iya kan, iya ada penitensinya itu menentukan. Ada levelnya Dosa ya, itu menentukan penitensi yang diberikan. Ada levelnya berarti. Ya tidak ada, maka dosa berat dan ada dosa ringan. Ada di sini. Kalau kalian mau mendengarkan demikian sederhana tapi menurut saya bagus supaya kita semua tahu ya. Oh ternyata selama ini saya tuh kemarin dosa berat tapi saya nggak ngakukan gitu loh. Sadar ya. Saya bacakan jadi apakah itu yang dinamakan dengan dosa berat itu ada di Katekismus Gereja Katolik. Kalau teman-teman orang muda membaca ini sudah seperti membaca kitab suci, ya kan gitu. Dikatakan Punya aja demikian. kayak kitab suci Iya itu, nih, gini. Kitab Katekismus Gereja Katolik nomor 1855 dikatakan demikian. Dosa berat itu merusak kasih di dalam hati manusia oleh suatu pelanggaran berat melawan hukum Allah. Jadi objeknya, materinya itu berat. Apa itu dosa berat? Tahu kan di Kalog 10 perintah Allah? Nah itu kan dosa beratnya di situ. Ya kan? Kan nggak boleh, ya nggak boleh apa. Kalau yang pertama, akulah Tuhan Allahmu ya, cintailah aku kan lebih dari segala sesuatu kan ya kan. Ya kan kuduskanlah hari Tuhan. Kemudian kan apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ingin memiliki sesama manusia secara tidak adil dan jangan bersaksi dusta. Ada 10 perintah Allah itu kan dikelompokkan pada dosa berat. Ya kan. Tapi juga ada dosa ringan kan gitu, dosa ringan. Kalau dosa ringan itu dikatakan Pengertiannya demikian. apa tuh? Nomor 1862. Dosa ringan itu dilakukan apabila seorang melanggar peraturan hukum moral dalam materi yang tidak berat atau walaupun hukum moral dilanggar dalam materi yang berat. Namun dilakukan tanpa pengetahuan penuh atau tanpa persetujuan penuh. Maka cirinya gini, kalau kalian mau mengetahui apa itu dosa berat, ada 3 unsur. Ada tahu, mau, dan mampu. Itu dosa berat. Kalau kita tiga-tiganya Tahu, mau, dan mampu. Tahu, mampu, mau, mampu. Gimana tadi? Tahu, mampu, dan mau. Ya kan mau kan berdasarkan kehendak bebas. Ya kan tahu, mampu, dan mau. Ya kan, kalau orang tahu mampu tapi tidak mampu melakukannya kan berarti belum berdosa. Dia tahu gitu, Bapak ini salah tapi aku nggak melakukan. Tapi kalau yang dosa ringan itu tanpa sepengetahuan, tidak tahu itu ya. Ada 7 dosa pokok kan, iri hati, tamak, rakus ya, itu kan salah satu ya. Dosa ringan. Ada orang yang anak-anak, kalau kita mendengarkan anak-anak di SD atau SMP kan, tapi saya bersyukur ada sekolah-sekolah Katolik yang sudah membiasakan sakramen tobat rutin 3 bulan sekali, menurut saya luar biasa dan anak sudah siap itu. Udah ini kan, meskipun mereka hanya menyebutkan 2 dosa mereka, tapi itu mereka sadari ya. Kebanyakan kan melawan orang tua. Nah itu kan termasuk 10 perintah Allah ke berapa itu? Hormatilah ayah ibumu itu. 4 kan hormatilah ayah ibumu. Iya kan berarti termasuk dosa cukup ini kan? Ya, betul. Karena menghormati orang tua itu adalah sebuah panggilan, jalan kekudusan, ya kan? Maka kalau Rasul Paulus mengatakan demikian, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang usiamu. Wah itu kan kalau mau panjang usia, saya bilang gitu kalau anak-anak, berarti harus apa? Menghormati orang tua, yaitu Tuhan memanggil kamu untuk menghormati. Jadi ada kayak dibalikkan itu, disadarkan bahwa ketika aku menghormati orang tua, mendengarkan nasihat mereka, berkata baik dengan orang tua, tekun belajar, tekun ke gereja, hal sederhana, simpel gitu ya. Tapi itu membuat anak-anak itu ungkapan apa ya? Aku mencintai papa mamaku yang berjuang setiap hari. Dan mereka rasa apa? Rasa ketika masuk dalam ruang pengakuan tuh dengan senang, dan ketika keluar tuh mereka mengucapkan terima kasih dengan wajah yang berbinar-binar. Itu kan sukacita ya. Ternyata sakramen tobat itu memerdekakan, membebaskan. Tadi kita didamaikan 3 hal tadi. Kita damai dengan Allah, kita dengan sesama, dengan alam semesta. Kan gitu. Mantap. Penitensinya macam-macam, tadi tergantung dosanya. Ada yang orang yang 2 kali
Bapa kami, 3 Salam Maria, atau doakan puji syukur nomor 221, Tuhan jadikanlah aku membawa damai. Romo pasti tahu ya apa ada yang silakan Anda selama 1 bulan ini melakukan amal kasih, terserah bentuknya. Nah, saya biasanya gitu kan gitu. Oh silakan mati raga berpuasa misalnya, tergantung ya mereka menyampaikan pengakuan Itu benar ya, tergantung dari level dosanya. Bukan tergantung romonya berarti. Romonya, tapi ya, perlu ini dimaknai gini nih, Farel Niko. Penitensi itu harus dimaknai sebagai apa ya? Tindakan yang membuat aku itu untuk semakin dekat dengan Tuhan, ya kan? Maka perlu dijalani dengan sukacita, bukan menjadi beban. Ya. Jadikan berkat, nah kan berkat untuk kita bisa menjadi pribadi yang baru. Kalau bahasanya Paulus itu menjadi manusia yang baru. Orang dilahirkan kembali ya. Orang dilahirkan kembali. Kayak gitu. Ya kan? Mantep ya penjelasan Romo Yudi itu jadi terbuka kita tentang sakramen tobat yang selama ini kita taunya itu menakutkan ya. Betul. Ternyata enggak, harusnya memang membawa sukacita ya Romo ya. Orang di Batu sudah punya kewajiban untuk tadi 5 perintah gereja yang keempat tadi, mengaku dosalah sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Mau lebih 3 bulan loh, alhamdulillah itu. Menurut saya ya, itu berarti menurut saya Begitu. pertama-tama tadi ya benar kok yang saya katakan. Pertama-tama tuh harus dilihat bahwa kerahiman Allah itu loh. Kalau punya konsep pemahaman yang tepat tentang sakramen tobat, saya yakin orang itu akan berbondong-bondong. Ya kan? Betul. Karena kita punya Allah yang Maha Rahim, Maha Kasih, maka nggak perlu takut toh. Allah kita seperti kisah anak yang hilang itu kan, tahu kan? Domba. Anak yang hilang, kisah anak yang hilang ya. Seorang bapak itu yang memberikan warisan kepada anak bungsu dan anak sulung. Yang bungsu dikasih pergi ke negeri lain kan, menghambur-hamburkan, mabuk-mabukan, main cewek gitu kan. Dikisahkan itu kan. Kemudian macam-macam lah hidupnya kacau. Kemudian terjadi kelaparan di situ. Dia apa akhirnya? Habis harta bendanya, warisannya. Dia pergi kemana? Ke orang yang punya babi itu ya, pengusaha babi itu. Kemudian dia bekerja. Dia makan dari mana coba? Makan dari itu. Iya, dari ampas babi. Ampas babi. Dia kemudian sadar tuh, ternyata di rumah bapakku itu Lebih enak makannya meskipun jadi budak ya. Iya, dan dia sadar, awareness kan. Kesadaran itu menjadi poin penting. Akhirnya dia kembali ke rumah bapaknya. Yang tahu apa ya? Bapaknya itu setelah setiap hari itu membuka pintu lebar-lebar. Bapaknya selalu melihat ya. Dia dari jauh sudah melihat anaknya. Anaknya lari. Bayangkan kamu bisa kontemplasikan itu. Seorang bapak gitu ya. Kemudian dia merangkul anaknya kan, merangkul anaknya itu dengan hangat itu kan. Kemudian dia mengatakan kepada hamba-hambanya, anakku sudah kembali. Kenakanlah cincin itu ya pada jarinya. Kenakanlah sepatu di kakinya, kenakan di jubahnya, dan mari kita pestakan anak ini. Sembelilah lembu. Bayangkan bapak yang mendapati anaknya yang hilang merangkul dan mempestakan. Artinya ya ada sukacita kan. Maka sama seperti Allah itu selalu membuka ruang hatinya untuk selalu mari anakku kan gitu kan. Masa kita nggak mau datang dengan bergegas kan melihat Allah yang maha baik itu. Kan gitu. Dosa kita dirangkul dan kita didamaikan kembali. Wah ini menurut saya kalau kita punya pemandu, saya rasa berbahagialah kita yang percaya. Benar-benar. Nggak perlu takut tadinya. Tapi saya juga punya pertanyaan. Apa itu? Benar nggak sih ngaku dosa itu di Indonesia ya ya, malah di agama-agama lain ada nggak sih gitu? Kan di kita kan itu spesial banget tuh jadi bahkan levelnya itu sakramen yang bisa diberikan berulang-ulang gitu, dan salah satu dari 7 sakramen itu kita bisa terima terus-terusan. Malah di agama lain ada nggak sih? Nggak ada. Ya? Hanya gereja kita, gereja Katolik itu keren berarti ya guys. Jadi itu dibuat gereja itu dilembagakan oleh Yesus sendiri, seperti dalam saya katakan dalam landasan biblisnya tadi dalam Yohanes 21 sampai 23 itu kan Yesus kan seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Ya kan kalau orang mengatakan dosanya ada, dia tetap ada, tapi orang-orang mengampuni dosa sesamamu kan dosanya akan diampuni juga.
Artinya itu dilembagakan oleh Kristus Yesus itu kepada siapa? Kepada para muridnya. Ya. Para muridnya itu siapa? Ya tentu kita, tetapi mereka yang diberi kuasa. Ya, itu tadi berkat rahmat tabisan. Ya kan Petrus melembagakan pada para 12 rasul itu kan melembagakan kepada siapa? Kepada mereka yang dianugerahi rahmat tabisan. Jadi kita nggak bisa memberi pengakuan dosa, yang punya hak siapa? Para imam. Iya, yang mereka yang ditabiskan, yang punya otoritas, tapi yang punya fakultas wewenang gitu, kan gitu. Maka kita tidak bisa. Maka beda antara sakramen tobat dengan doa tobat itu beda. Iya, kalau sakramen kan itu berbicara tentang sakramen ya. Iya. Kalau kita berbaca sakramen itu ada pelayannya. Pelayan sakramen itu ada, ya kan? Makan gitu ya. Jadi beda ya. Beda Karena kejawab nih, padahal kita baru mau nanya nih, bedanya gitu. apa gitu doa tobat sama sakramen tobat? Beda ternyata ya. Sudah dijawab juga Sudah ya. dijawab. Farel mau nanya apa lagi nggak? Masih banyak kayaknya nih pertanyaannya nih. Soalnya udah 5 tahun nggak dapat sakramen tobat loh. Iya, benar. Banyak kayaknya nih Farel nih. Nah, mau nyambung lagi Apa tadi ini? ke penitensi ya tadi yang udah disampaikan. Nah, sebenarnya ada hukumannya nggak sih Mo kalau kita nggak ngejalanin nih dari penitensi yang diberikan? Ya misalnya harus dalam sebulan harus rosario tuh Mo. Oke, ya hari pertama, hari kedua kita masih ingat. Tapi hari ketiga, keempat karena kesibukan kita gitu ya, kerja atau apa, kita lupa nih. Ya sebenarnya lupanya juga nggak sengaja tuh sih Mo sebenarnya. Iya. Cuman baru nih hari kelima gitu, oh iya kemarin belum nih rosario. Nah itu ada macam ya hukumannya atau ya gimana sih sebenarnya pandangan Romo gitu ya, kalau misalnya kita melupakan nih dari penitensi tersebut. Ya, ini bukan soal punishment ya. Oke. Nah, bukan sebuah hukuman, dimaknai bukan sebuah hukuman kan, tapi sebuah tindakan yang diberikan oleh pelayan gereja kepada peniten itu supaya apa? Supaya orang kemudian dengan tindakan itu orang itu kemudian diperbaharui gitu, menjadi baru ya kan. Diperbaharui kan gitu. Jadi nggak ada hukumannya. Kalau memang lupa ya kemudian ingat lagi, dilanjutkan aja nggak apa-apa. Jangan jangan kemudian kita teruskan aja nggak apa-apa. Balik yang prinsip 3 tadi ya. Udah 3 ya. Jadi saya lupa kemarin dengan waktu kan mungkin karena pekerjaan kita lupa. Pas ingat, kemarin saya dapat penitensi untuk misalkan untuk 2 rosario 10 kali tapi baru 5 kali. Udah dilanjutkan aja. Lanjutkan 6, 7, 8, 9. Yang penting kita sadar bahwa kemarin nih. Itu kan tindakan cara-cara itu kan menjadi sarana ya. Sarana kita untuk memperbarui hidup itu, memperbarui hidup kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Kan rosario itu kan atau apapun lah. Ada orang diberikan penitensi untuk doa, ya kan. Supaya itu kita semakin dekat dengan Tuhan kan. Ya kan? Semata-mata itu supaya kita dekat dengan Tuhan. Misalnya kalau kita diberi penitensinya itu amal kasih, berbuat kasih supaya kita punya empatos. Bahasa Yunani empatos, orang mau seperasaan dan mau seperasaan dengan orang-orang yang kecil ya. Kita silakan Anda melakukan amal kasih apapun bentuknya. Misalkan kalau pas ketemu orang di Indomaret itu kan ada orang kecil, itu silakan berbagi. Ya, bukan soal jumlahnya tapi soal niat hati ketulusan. Itu kan cara-cara kita untuk peduli dengan orang-orang kecil sederhana. Karena Yesus mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan kepada salah satu orang yang bahkan yang paling hina ini engkau lakukan untuk aku. Nah, ketika kita mau berbagi kasih dengan orang yang kecil ya, yang kali kurang mendapatkan perhatian kita, itu kita sudah melakukannya untuk Yesus. Yesus yang lain ada dalam diri mereka. Ya, secara sederhananya tindakan-tindakan itu adalah sarana atau jalan-jalan kecil kita menuju kepada kesucian, kekudusan. Kecil sederhana menjadi kudus kan ya. Jadi kudus itu sederhana, kecil, lewat sakramen tobat itu kan cara-cara untuk itu. Oke. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan kita ya. Banyak gak sih? Tapi kayaknya kita mesti jeda dulu nih sebentar. Oke ya. Mesti jeda dulu ya. Oke ya, jeda dulu ya sebentar aja, jeda dulu. Kita tunggu sini ya nanti. Jadi kembali ke laptop. Kembali ke iPad. Saya kan laptop. Sebut merek nggak disebut? Bukan. Udah umum. Oke. Lanjut lagi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih banyak nih ya. Udah tahu juga. Jadi gak boleh takut ya guys ya. Romo akan terbuka dengan lebar. Cuma gimana nih caranya nih
kita bikin janji sama Romo buat sakramen tobat. Ya, selain gereja-gereja ya, khususnya gereja kita kan menyediakan sarana untuk menerima sakramen tobat ya. Di situ sudah ini ya. Itu juga biasa orang bisa membuat janjian. Oke. Ya, biasa kalau enggak ya ketika orang merayakan Ekaristi harian gitu kan. Ada umat yang datang kepada Romo, bolehkah menerima sakramen tobat? Pasti Romo itu akan menyediakan, bisa melalui itu, ya kan? Kalau enggak ya lewat WA kan gitu. Romo bisa enggak menerima sakramen tobat? Pasti Romo akan menyediakan waktu, karena Bapak Paus itu kata-katanya menurut saya menyentuh para Romo, para imam, ya kan? Ketika umat datang untuk menerima sakramen tobat, berilah ruang waktu selebar-lebarnya dan ampunilah seberapapun dosanya mereka, ampunilah, ya kan? Seperti Allah yang marahim itu mengampuni kita. Wah, ini menurut saya kata-kata yang menurut saya luar biasa, sangat dalam sekali, gitu. Maka buatlah janji lewat sekretariat juga bisa. Bisa di sini Mas Bekti, Mbak Rorin, Mbak, kira-kira siapa boleh nggak nanti mereka akan membantu, memfasilitasi. Pasti dibantu ya. Iya, pasti memfasilitasinya. Yang gue denger nih, Betul, gimana soal sakramen tobat, Paus Fransiskus itu panggilannya karena sakramen tobat. Itu bener ya, Moy? Iya, benar, punya pengalaman itu. Punya pengalaman pribadi. jadi beliau datang ke gereja, terus ada Romo Jesuit gitu kalau nggak salah, lagi duduk di situ nggak ada yang ngantri sakramen tobat, dia tiba-tiba datang ngakuin dosanya, terus tiba-tiba dia terpanggil gitu untuk menjadi pelayan, menjadi pelayannya, terus sekarang jadi paus. Keren ya, Luar biasa sekali. luar biasa ya. Itu kan pengalaman personal ya. Pengalaman 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 cinta menurut saya, ya kan? Dan Paus Fransiskus juga punya pengalaman personal ketika menerima sakramen tobat, kan merasa kasih Allah itu dia, kerahiman Allah itu yang kemudian membebaskan, memerdekakan itu ya. Pengalaman cinta atau pengalaman kasih kerahiman Allah itu kemudian memampukan orang untuk ya menjadi lebih baik kan. Betul. Sehingga mungkin punya sebuah komitmen atau niat harapan kan gitu ya. Itu pengalaman cinta, pengalaman kasih. Kalau kita punya pengalaman cinta itu kan kita tuh mudah mengaktualisasikan diri kita kan ya, menjadi pribadi yang baru ya kan. Entah cinta dengan siapapun lah gitu. Ya. Oke. Jadi udah banyak nih ya kita. Jadi nggak usah takut lagi ya kita. Farel terutama nih harus di tahun ini nih. Siap Apalagi laksanakan. mau Paskah loh. Oh iya, ini kita udah di masa Prapaskah ini ya. Betul, ini kita Keempat, udah di masa Prapaskah Prapaskah. 4 ya. Pas banget nih minggu ini Prapaskah 4, warna liturginya kalau nggak salah pink. Wah, Jadi harus cocok nih ya. cocok nih Ya, bajunya sudah udah pink cinta. nih. Ya, Saya sudah malah cinta. masih ungu kemerah-merahan gitu. Farel udah pink nih. Terus Iya. kapan jadi Farel mau ngaku cari Romo? Segera kali ya. Iya, tapi mungkin kita yang terdekat nih ternyata gereja juga mengadakan sakramen pengakuan dosa. Sakramen Bagi teman-teman tobat, yang betul. mau lihat jadwalnya akan muncul di sini nih. Boleh ya, Jadi ya, silakan Nanti dimunculin masukin ya. gambarnya ya. Dimunculin ya. Jadwal pengakuan dosa. Oke, udah semua kita tahu. Teman-teman juga jangan ragu lagi ya Iya, buat betul. datang cari Romo untuk sakramen. mengakukan dosanya gitu. Terus udahkah? Ada lagi? Dari aku udah cukup Udah, sih. dari saya juga udah cukup. Tinggal kita mempersiapkan hati Ya, betul. gitu ya untuk datang ke Romo di jadwal-jadwal yang tampil tadi itu gitu. Jangan lupa loh. Apa mau? Kita itu bisa ngomong panjang lebar ini salah satu disemangati oleh ini loh. iya. Ini kalau nggak ada ini mungkin saya tadi nggak bisa ngomong ya. Ini kan Ini rotinya enak jadi banget inspirasi kita nih Saya hari nggak- ini. Ya dari konsumen mana tuh, dari mana? thank you. Kopi Dari yang tuh, mana nih? Ya. Dan juga ada kopi Kongji di M Town Gading Serpong. di apartemen mana nih? Ini nih di apartemen guys, Iya itu dari deket Sumarekon Mall Serpong. seberangnya ya. Teman-teman boleh datang sini cobain kopinya, enak banget. Ini kopinya segar banget. top banget. dari top Kombo banget. katanya ya. Oh iya, Oh iya, thank Apa you itu? loh. Thank you teman-teman. Thank you. Apa itu Kombo?
komunitas bisnis. komunitas bisnis di Santo Laurentius ya, di Laurentius. Itu apa namanya? Kongji. Ini aja juga ini tadi. Cozimento Kita juga sudah ya. menikmatikan kue menurut saya luar biasa ya. Ini juga buat pikiran itu ping ding. Ini namanya Consimento. Consimento. Itu Bahasa ada di Latin mana ya. nih ya? Consimento itu nggak tahu nih, tapi ini sangat enak Enak ya. banget. Ya. Tadi saya nggak suka coklat, Ya. bahkan ini wah enak. Makanya besok kalau ada acara-acara jangan lupa pakai kongji, Consimento, beli juga Consi- beli roti ini. beli roti Consimento. Saya yakin kalau kalian teman-teman semua minum kongji dan juga makan roti apa nih? Consimento. Makan cepat-cepat berlari ke bilik pengakuan. Itu kayaknya yang itu Nah, gitu gitu kan? Romo ya. Iya, Seperti kan? yang di Berarti ya. kitab suci itu tadi apa bapak yang menunggu anaknya pulang iya, kembali. marahin gitu kan. Aduh. Saya gitu, teman-teman ya. Ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan kali ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sama-sama. Mbak Romo telah Sama-sama. meluangkan waktunya. Iya, Penjelasan benar, luar ya. biasa. Iya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk YouTube OMK Santo Laurentius. Dan jangan lupa, share. Jangan lupa share teman-teman untuk video ini. Share ke seluruh dunia. Dan saksikan, kita ini udah episode ke-6 teman-teman. Jadi ada 5 episode sebelumnya. Silahkan ditonton di YouTube OMK Santo Laurentius. Di IG. Oh, di IG follow dong. juga ada. Jadi Kita teman-teman apa boleh ini? Kita follow di sini nih. OMK ST Laurentius ya. OMK. Follow di sini, tulis nanti di sini juga. dimunculin. Apa di IG? Ada TikTok, jangan lupa. Waduh, Itu TikTok biasanya ya. Anak muda sekarang scroll FYP, betul. Nanti akunnya juga ada di Sini nih. bawah. Boleh ya teman-teman, Boleh, silakan. boleh. Boleh. Oke. Akhir kata, Kita pamit tutup, undur pamit, diri. undur diri. Sampai jumpa di Cucupi berikutnya. Dadah. Dah. Bye. Cucupi, cuap-cuap happy with Angka Santo Laurentius.